Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Nah jadi ini aku lagi di jalan guys, ini mau ke rumah temen ya. Kita udah janjian mau bikin konten bareng nanti. Jadi ikuti terus perjalananku hari ini dan kita akan seru-seruan bareng di konten ngobrol santai. Oke, let's go. Oke guys, ini aku udah sampai di kediaman dari Bang Busido ya. Jadi dia ini adalah seorang cosplayer dan juga kostum maker guys yang ada di Purwokerto. Dan ini kita mau kasih lihat ke kalian proses pada saat Bang Busido memakai kostumnya ya. Dan ini karena kostumnya ini berukuran besar ya, jadi memang tidak bisa kalau dipakai sendiri ya, jadi harus dibantu ya. Dan ini merupakan kostum terbaru yang Bang Busido bikin ya. Jadi ini aku berkesempatan untuk bersilaturahmi dan juga berkunjung ke rumah beliau ya untuk sharing pengalaman dan juga tentu kegiatannya di dunia percosplayan guys. Halo guys, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di video kali ini aku bareng sama Mas Busido nih, terkenalnya Busido ini. Nah, beliau ini juga salah satu cosplayer yang ada di Purwokerto dan juga sekaligus juga bisa dibilang maker ya Mas ya, karena membuat kostum-kostum cosplay seperti yang ada di depan kita ini ya. Dan tadi di awal juga Mas Busido ini
sudah menampilkan salah satu cosplay yang terbaru ya, yang baru dibikin banget. Itu ada apa itu Mas nama kostumnya tadi? Itu dari Optimus Prime. Optimus Prime ya, dari serial Transformer ya, robot ya. Nah, nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau seputar dunia percosplayan khususnya yang ada di Purwokerto ini guys. Nah, mungkin lebih afdol kalau kenalan lebih dekat dulu ya. Nah, jadi silakan Mas. Siapa nih nama aslinya nih kalau boleh dikenalkan ke teman-teman semuanya? Oke, nama saya aslinya itu Heri. Mas Heri ya? Iya, Heri Setiawan. Nah, tapi ya gimana? Terkenalnya Bushido. Itu berarti bisa dibilang nama panggung ya Mas ya? Iya, itu nama panggung. Nah, biasa di cosplay dengan nama itu ya, Bushido ya. Nah, oke Mas. Ini kan ya selain silaturahmi aku juga pengen tanya-tanya nih sama Mas. Ini dipanggilnya Mas Bushido aja atau gimana nih? Bang Bus boleh. Bang Bus ya? Iya. Nah, dengan Bang Bus ini mungkin kalau untuk awal teman-teman mungkin masih bingung ya, ini sebenarnya helm-helm apa sih ini, mungkin bisa disebutin satu-satu untuk sampel aja Mas. Bang Bus gimana? Yang ini yang tadi dipakai ya, ini helm Optimus Prime. Kalau yang ini udah pada tahu semua. Ya. Iron Man ya? Iya. Iron Man. Kalau ini Kamen Rider Delta belum jadi. Oh, belum jadi ya. Kalau ini Monster. Ini jadi seri Kamen Rider juga? Enggak, itu seri bikin sendiri. Oh, berarti ini original karakter? Original. Oke. Sebenarnya proses bikin ini berapa lama sih Mas kalau boleh tahu? Untuk pembikinan rata-rata berapa lama itu biasanya? Rata-rata kalau kostum-kostum kayak Kamen Rider itu 2 minggu bisa selesai. 2 minggu ya? 2 minggu sampai 1 bulan. Oke. Terus kalau yang besar-besar seperti tadi makan waktu berapa lama itu? Paling lama itu 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, itu yang tingginya 2 meter kayak Gundam, terus Transformer gitu. Ini kalau kita masuk ke dunia cosplay atau percosplayan, khususnya yang ada di Purwokerto Mas. Ini menurut pengalaman atau istilahnya ya jam tayang di Purwokertonya sendiri, perkembangan cosplaynya itu gimana sih menurut Bang Bus sendiri sampai sejauh ini? Untuk perkembangan cosplay di Purwokerto itu sangat pesat. Sebenarnya sangat pesat karena ini ada pandemi jadi nggak pada kelihatan. Biasanya kan aktif gitu ya. Aktif, setahun sekali itu ada event. Ya banyak event lah intinya. Tapi karena sekarang lagi pandemi jadi gitu ya. Nah, terkait pandemi sendiri untuk istilahnya pesanan kostum dan sebagainya gimana Bang Gus? Oh, sangat gimana ya? Berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Ya. Yang tadinya sebulan itu ada ya minimal 3 atau 2 pesanan, sekarang paling pesennya pada kayak aksesoris kayak cuma helm gitu. Jadi yang istilahnya nggak yang full gitu ya? Iya. Kalau yang melatar belakang kok bisa sampai istilahnya terjun ke dunia cosplay, membuat kostum dan sebagainya itu apa sih yang melatar belakang, mengawali akhirnya Bang Bus tertarik nih untuk mengerjakan hobi yang satu ini? Jadi dari kecil tontonanku aku suka nonton Satria Baja Hitam kalau dulu. Jadi aku bagus banget. Terus awal 2014 itu ada event cosplay dan aku datang di situ ngelihat orang-orang pada pakai kostum kayak gitu dan aku tertarik. Ini bikinnya gimana, bahannya apa. Mulai dari situ aku browsing sama tanya-tanya cosplay itu apa sih gitu. Bikinnya gimana. Nah mulai dari situ aku tertarik untuk membuatnya. Jadi kurang lebih dari yang berawal emang dari hobi nonton mungkin serial-serial seperti Kamen Rider ya, atau mungkin lebih dikenal dengan Satria Baja Hitam ya, Power Ranger, gitu. Ultraman. Nah, berawal dari hobi yang menonton istilahnya series atau tontonan seperti itu, kemudian ada beberapa event juga di Purwokerto, tadinya cuma nonton gitu ya, terus kemudian timbul ketertarikan gitu ya istilahnya ya, dan mulai belajar untuk membuat kostum sendiri. Nah, pasti kan istilahnya kalau kita memulai sesuatu kan pasti ya banyak yang gagal juga, banyak banget gimana. Nah, sharing dong Bang Bus untuk pengalaman awal-awal buat kostum, susahnya gimana sih gitu? Ya, awal-awal buat kostum itu sangat susah. Ini bisa dibikin lekuk kayak gini gimana? Iya.
Tapi aku ya coba pertama pakai kardus. Bahan seadanya gitu Iya, ya. bahan seadanya, kardus, topeng-topengan gitu. Terus terus beralih ke kenal namanya yang Eva Foam atau busa ati. Oh, jadi ini bahannya bisa disebutkan apa ini, Mas? Nah, Eva bahannya Foam. itu bahan Busa dasarnya hati ya? Eva Foam, busa hati. Yang bisa biasa buat sendal itu loh. Emang standar untuk pembuatan kostum pakai ini atau apa, Bang? Paling mudah ditemukan dan paling ya terjangkau lah, lumayan lah. Oke, Itu pakainya oke. Eva Foam. Nah, Ada jadi juga yang pakai resin, fiberglass, semuanya. jadi itu apa istilahnya bahan-bahan yang lebih kualitasnya lebih ini lagi ya. Iya. Gitu. Tapi umumnya untuk bahan seperti ini Eva Foam ini ya. Iya. Busa hati yang juga gampang ditemukan gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian dulu kan susah gitu ya, nggak mungkin istilahnya kita bikin kostum langsung bisa gitu. Nah, tahapan untuk kemudian akhirnya ya bisa dibilang Bang Bus ini akhirnya apa istilahnya bisa buat kostum yang proporsional katakanlah seperti itu. Iya. Makan waktu berapa lama Bang untuk proses belajarnya itu dulu? Proses belajar sih. Ini sendiri atau minta bantuan atau sharing ke teman juga atau gimana? Kalau dulu itu susah banget untuk nyari informasi pembuatan kostum, terus nyari guru ibaratnya. Itu susah. Jadi masih bermodalkan browsing di Google sama lihat YouTube kayak gitu. Online ya belajar. Belajar online. Dan itu juga banyak yang error. Oke. Pertama bikin ya kurang pas, kurang ini, tapi ya berusaha pede lah. Oke. Dari nggak bisa, terus belajar akhirnya bisa kayak gitu. Nah, sekarang untuk budgetnya sendiri, Bang. Budgetnya per kostum itu berapa nih untuk satu full set, satu yang tadi yang gede deh, yang besar itu tadi. Itu berapa kira-kira rata-rata? Dari awal nyampe selesai itu rata-rata nyampe hampir 2. Hampir 2 ya. Iya. Karena 2000. bahannya itu ya. Iya, bahan biasa. Jadi emang nggak murah ternyata ya. Iya. Tapi dulu pasti tentu awal-awal bikin kostum tentu dengan bahan seadanya, otomatis juga budgetnya juga bisa menyesuaikan gitu ya. Iya. Nah, semakin kita bisa dibilang terampil atau terasah skill kita membuat kostum, tentu juga harus menaikkan istilahnya apa ya, kualitas gitu ya. Nah, tentunya menyesuaikan dengan budget juga ya. Iya. Nah, itu kan kalau yang kostum besar itu tadi sekitar 2 ya. Nah, yang paling istilahnya murah dari segi budgetnya sendiri, Bang Bus pernah bikin yang budgetnya berapa? Pasti kan itu kan yang awal-awal gitu ya. Iya. Nah, sampai yang akhirnya termahal gitu. Perkiraan aja gitu. Perkiraan itu budget 500.000 pernah. Pernah bikin itu ya. Bikin. Itu satu set ya. Satu set Kamen Rider. Kamen Rider. Oke. Nah, dulu masih ingat nggak awal-awal kok sampai akhirnya terniat untuk, karena ini kan berawal dari hobi ya. Nah, sampai kepikiran untuk kenapa nggak aku juga jadikan hobi ini untuk menghasilkan juga gitu ya, dengan mungkin menjual kostum dan sebagainya. Itu gimana awal ceritanya, Mas? Ya, awalnya setelah bikinnya agak meningkat, agak lumayan bisa dilihat kayak gitu, aku sharing sama teman. Temen bilang dijual aja, banyak yang minat kok. Ya, dulu kan banyak event kayak gitu. Jadi pertama aku jual itu kostum bekas yang aku pakai dulu. Setelah bosen dan balik modal, baru dijual gitu. Baru dijual. Ternyata laku. Jadinya ya iseng-iseng, ada yang tanya, aku jawab, ini harganya berapa, kalau bikin ini harganya berapa, akhirnya ya aku jualin gitu. Oke. Nah, itu kan istilahnya kan perjalanan lah ya. Seiring berjalannya waktu tentu banyak yang melihat hasil-hasil karya dari Bang Bus sendiri, kemudian tertarik untuk membeli atau memesan gitu ya. Nah, sejauh ini di Purwokerto sendiri, teman-teman mungkin komunitas, teman-teman cosplayer yang ada di Purwokerto, menurut Bang Bus, banyak nggak sih yang profesinya juga seperti Bang Bus ini, yang juga cosplayer atau pembuat kostum juga di Purwokerto sendiri, banyak nggak sih Bang Bus? Untuk Purwokerto sendiri itu banyak ya, banget. Dan bukan cuma saya.
Jadi juga istilahnya di Purwokerto sendiri pun udah istilahnya ya udah menjalar sebenarnya budaya cosplay gitu ya. Iya. Dari lama ya. Cuman sekarang itu terkendalanya ya itu Karena sih, pandemi ya. Oke. Yang namanya cosplay nggak jauh dari kompetisi gitu ya. Iya. Nah, sejauh ini Bang Bus sudah pernah ikut berapa kompetisi di Purwokerto ini atau mungkin di luar Purwokerto, Bang? Kalau di Purwokerto itu udah banyak tapi nggak menang. Kalau di luar paling jauh itu di Jogja. Oh, pernah ke Jogja ya? Pernah ke Jogja itu aku pakai kostum Gundam. Oh, yang robot ya, robot juga ya. Iya, yang robot itu dan kebetulan jadi favorit. Oh, dapat juara ya, favorit. Juara, iya. Gak sia-sia jauh ke sana ya. Iya. Oke, nah otomatis di Purwokerto atau di kota-kota lainnya kan juga banyak tentunya kompetisi atau lomba-lomba cosplay ya. Atau dari lingkungannya Bang Bus sendiri gimana untuk keluarga dan sekitar? Untuk keluarga sih ya support. Sama enggak yang apaan sih pakai kostum begituan. Enggak yang melarang lah ya. Iya. Oke. Jadi ya intinya ya tanggapan masyarakat sekitar sih positif. Positif lah ya, baik ya. Malah unik, itu sih kostum apa kayak gitu loh. Gitu ya. Oke, jadi istilahnya dari keluarga dan lingkungan pun suportif lah ya. Iya. Nah, kalau terkait untuk masyarakat luas di Purwokerto dan sekitarnya, menurut pengalaman Bang Bus dalam mengikuti kompetisi ya, antusiasme untuk cosplay sendiri gimana Bang? Menurut Abang? Kalau masyarakat awam biasanya excited ngelihatnya, ada Kamen Rider, ada Power Ranger kayak gitu. Terus tanggapannya juga positif juga sih. Positif ya. Iya, tapi kebanyakan itu banyak yang bilang apapun cosplaynya itu wah Power Ranger gitu. Oh, Iya. oke. Wah Ultraman. Karena kan ya tentu pengetahuan kita sebagai atau kayak Bang Bus sebagai cosplayer juga tentunya berbeda dengan masyarakat umum ya, Iya. yang mungkin basicnya emang nggak tahu soal ini ya. Tapi nggak apa-apa sih kayak gitu, malah kita beri edukasi ke mereka. Ini loh, ini karakter ini loh. Jadi mereka juga tahu gitu. Oke, jadi juga sekaligus juga ya selain menghibur juga tentu ada edukasinya juga ya, mengenalkan juga gitu ya. Ada nggak yang paling susah banget dibikin kostumnya dan sampai sekarang mungkin belum jadi atau masih ada kostum yang mana nih? Kalau yang diantara ini yang paling susah mana nih, Bang? Paling susah. Susah semua ya. yang istilahnya pas bikin kok ini nggak jadi atau apa gitu, terkendala apa gitu saking susahnya atau mungkin detailnya atau apa? Paling ini. Oh itu ya. Nah, ini project dari tahun berapa? Nggak tahu. Ini karakternya karakter dari Digimon. Oh Digimon ya. Ini Omegamon. Tapi nggak jadi karena detailnya susah dan biayanya mahal. Udah. Itu udah menggambarkan semuanya ya. Nah, kalau kita bicara soal proyek ke depan ini terkait karena kan sekarang masih lagi pandemi ya Bang ya. Nah, ini gimana Bang istilahnya untuk cosplaynya Bang Bus sendiri untuk kedepannya ini apakah terus tetap berjalan seperti ini atau mungkin ada proyek-proyek baru yang mungkin sekarang lagi Bang Bus kerjakan? Kalau sekarang sih kebetulan saya udah nggak punya kostum rider, jadi ini lagi bikin ini project terdekat ini Kamen Rider Delta dari Kamen Rider Vice. Tapi untuk kedepannya aku pengen bikin original karakter lagi. Oh lagi ya? Iya, dan itu mau saya realisasikan bikin web series di YouTube. Oh gitu, oh ya. Iya. Ada YouTube channel juga ya Bang Bus ya? Ada. Nanti ada di deskripsi ya, teman-teman nanti bisa cek ke sana. Oh, jadi itu ya, jadi ada project yang akan dikerjakan ya. Untuk masukannya nih Bang Bus nih, kalau mungkin ada beberapa teman-teman cosplayer yang juga mungkin nanti nonton, masukannya untuk ke teman-teman terkait pandemi dan kondisi sekarang gimana nih? Masukannya buat teman-teman cosplay atau maker itu palingnya itu jangan menyerah walaupun itu sulit. Terus berkreasi gitu ya? Kreasi ya intinya belajar. Karena kan gimana pun situasinya juga kita nggak harus berdiam diri ya. Iya. Apalagi kalau kita mengerjakan sesuatu yang basicnya tuh hobi dan kesukaan tentu ya bisa untuk terus berkreasi gitu ya. Artinya jangan menyerah juga gitu ya. Iya. Oke, Bang Gus, mungkin seperti itu ngobrol-ngobrol santai kita kali ini, dan teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Andri Octavian Channel, dan juga nama channelnya apa nih Bang? Bushido 16. Bushido 16 ya, nanti linknya ada di deskripsi guys. Jadi mampir juga ya.
Oke, kalau gitu terima kasih Bang Bus atas waktunya. Ya, Nanti terima kasih next time kita sudah bikin konten lagi ya. Oh, siap. Oke, siap. Kalau gitu sekian dari saya. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, ini tempat aku buat kostum apa ya, workshop apa ya? Bukan, gudang. Silakan. Nah, jadi di sini di tempat yang sempit banget saya murah-atik. Alat-alatnya sederhana, cutter gunting sama ini bahannya. Nah, jadi teman-teman disinilah tempat Bang Bus membuat kostum ya. Jadi semua ide kreatifnya beliau ini dicurahkan di sini ya Mas ya. Iya. Nah, jadi walaupun di tempat yang kecil ini tapi nggak menghalangi kreativitasnya Bang Bus ya dalam berkarya ya. Nah, kubu kreatif. Kubu kreatif ya istilahnya. Nah, jadi ini di sini kayak gini guys. Jadi teman-teman yang mungkin menonton juga jangan istilahnya berkecil hati dulu, atau mungkin jangan berpikiran bahwa bikin kostum yang istilahnya seperti Bang Bus ini harus punya mungkin tempat yang besar atau alat-alat yang lengkap gitu ya. Bahkan dari tadi apa Bang? Cutter ya. Nah, cutter, penggaris. Nah, alat-alatnya mungkin gampang sekali dicari ya. Teman-teman juga bisa berkreasi ya. Nah, gitu. Jadi modal utamanya justru kreativitas ya. Imajinasi kita juga ya. Jadi kalau misal teman-teman tertarik atau pengen belajar bikin, mau sharing, bisa langsung kontak. Nggak apa-apa, aku welcome. Oh gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung kontak Bang Bus ya nanti untuk ID-nya atau channelnya Mas Bang Bus ini bisa aku cantumin di deskripsi ya. Jadi silakan aja untuk istilahnya bersilaturahmi ya Bang ya. Iya, boleh. Mau sharing main kesini juga boleh. Ya, main sharing juga pengalaman ya dalam membuat kostum cosplay. Oke, gitu aja. Terima kasih Bang Bus atas waktunya. Pamit dulu ya. Terima kasih. Sore, selesai.